Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang cara memodifikasi menu dari layout 1. Nah, modifikasi yang akan kita buat di sini yaitu tampilan di bagian sini. Kemudian nanti di menu more ini. Nah, backgroundnya ini kita kasih agak tebal ya warnanya, kasih agak jelas supaya tulisan-tulisan ini atau menu-menu yang lain ini tidak kabur seperti ini. Selain kita mengubah di bagian sini, kita juga ingin supaya menu yang sudah ditampilkan di bagian depan ini tidak akan tampil lagi di bagian sini. Kalau teman-teman lihat kan, misalnya menu, audio, booking, dan kalender ini di bagian homepage dia tampil. Nah, ketika kita klik more, maka keempat menu ini muncul lagi di bagian sini. Nah, kita akan hilangkan keempat menu pertama ini menggunakan CSS. Oke teman-teman, sebelum masuk ke sini teman-teman silakan ubah dulu settingannya. Kita pilih layout 1 di sini, kemudian template-nya terserah teman-teman mau pakai template apa. Nah, di sini saya gunakan yang blank. Silakan teman-teman pilih atau sesuaikan. Nah, selanjutnya kalau diperhatikan dengan baik di bagian gambar ini, antara gambar dan judul menu ini kurang seimbang, yaitu gambarnya ini kurang ke tengah tulisan. Nah, di sini kita akan tambahkan CSS supaya gambar ini agak ke bagian kiri sebelah sini. Jadi semua menu ini akan digeser ke sebelah kiri. Nah, untuk menerapkan itu kita bisa masuk ke colors, kemudian kita scroll ke bagian bawah, Advanced Customization CSS, kemudian kita scroll lagi. Nah, ini CSS yang sudah saya tambahkan untuk menu. Jadi kita scroll ke bagian bawah saja. Kita akan buat di sini, kita kasih komennya dulu. Misalnya di sini saya gunakan layout 1. Kita kasih komen lagi, sorry. Nah, layout 1, kemudian kita cari tahu kelas dari gambar ini. Caranya kita bisa klik kanan di sembarang tempat, kemudian kita klik di bagian menu, kita klik kanan inspect, sama juga. Nah, kalau seandainya ketika teman-teman klik dia seperti mengeksekusi menu, silakan aktifkan yang bagian ini ya. Kemudian kita cari tahu kelas dari gambar ini. Nah, kalau seandainya teman-teman arahkan ke image, di bagian gambar sini itu ada warna kuning di bagian kiri. Nah, warna kuning itu yang akan kita hilangkan. Nah, biasanya kalau warna kuning seperti itu adalah margin. Kemudian kita cari kelas yang spesifik mengarah ke IMG ini. Di sini kita menggunakan layout 1. Jadi menu ini atau menu-menu yang ada di dalam sini adanya di dalam layout 1. Jadi kita mesti cari kelas induk dari menu-menu ini. Kita bisa scroll ke atas. Nah, ini dia di sini, namanya itu layout L1. Kita bisa copy. Misalnya teman-teman klik di bagian sini, teman-teman bisa klik 2 kali di kelas, kemudian copy, atau bisa langsung masuk ke bagian yang CSS, kemudian klik di tanda plus. Selanjutnya kita copy yang kelas CSS, kemudian kita paste ke bagian sini. Kemudian kita cari lagi kelas di bawahnya, misalnya ul. Nah, kita bisa copy yang ini. Misalnya kita klik lagi di sini, kemudian kita klik di tanda tambah. Teman-teman bisa tulis dengan kelasnya, bisa juga hanya menggunakan tag
UL dari item ini. Nah, di sini saya akan menggunakan tag UL-nya saja karena ini terlalu panjang. Kemudian setelah tag UL, nah li ini adalah tag untuk satu menu ini. Nah, kita bisa masuk ke LI. Kalau kita arahkan ke bagian LI, biasanya ini terblok. Nah, kita bisa ambil yang LI saja. Kemudian kita bisa tulis lagi di sini. Kita Ctrl V, kemudian kita tambahkan IMG-nya. Kita bisa tambah IMG, kemudian kita kasih margin. Nah, margin yang kita mau hapus itu di bagian kirinya. Margin left kita kasih 0. Kemudian kita save. Oke, ini sudah sesuai ya, sudah pas di tengah-tengah tulisan. Nah, setelah ini, kalau seandainya teman-teman ingin mengecilkan tulisan atau membesarkan ukuran dari gambar ini, sama juga teman-teman bisa ubah juga di sini layout L1 di IMG, kemudian kita tambah komennya jadi width 40 px, kemudian height-nya juga kita kasih 40 px, kemudian kita save. Nah, kalau seandainya dia tidak berubah, kita bisa tambahkan komen important di belakang. Kalau seandainya kita sudah pastikan bahwa kelas dan tag-nya sudah benar, kita bisa tambahkan important. Oke, ini sudah besar. Kita bisa ubah tinggi dari UL. Kita bisa masuk ke sini, kemudian kita bisa ubah di sini ya. Misalnya UL kita ubah jadi, kalau di sini tuh by defaultnya 55 px. Nah, kita bisa naikkan kayak begini. Oke. Nah, di sini kita bisa copy kelas UL-nya, misalnya yang ini. Kita ambil saja yang sudah ada, kemudian kita paste ke atasnya, kemudian kita copy yang ini, height seperti ini, kemudian kita save. Nah, ini kita matikan. Kemudian di sini kita bisa kasih komen important lagi. Oke, ini sudah tinggi. Kemudian selanjutnya setelah mengubah tinggi, teman-teman bisa ubah juga warna backgroundnya. Nah, untuk ubah warna background, silakan teman-teman tambahkan komen background. Kita bisa background color, kemudian kita bisa kasih warna seperti ini ya, agak abu-abu. Nah, kalau seandainya tidak juga berubah, kita kasih komen juga sama. Oke, ini sudah berubah ya. Selanjutnya kita ubah tulisannya, misalnya yang menu ini. Nah, ini adalah kelas dari tulisan atau judul setiap menu ini, yaitu PNG binding. Nah, sama juga kita bisa copy yang ini, kemudian li-nya, IMG-nya ini kita ubah jadi P, kemudian
kita ubah font size-nya jadi 10 px, kemudian kita kasih command important. Oke, ini sudah mengecil. Kemudian width dari gambarnya ini kita bisa kecilkan lagi. Oke. Nah, kalau seandainya ingin dikecilkan lagi, teman-teman bisa kasih 25. Oke. Kemudian height dari UL nya ini kita bisa ubah jadi 50. Oke, sudah bagus. Atau terlalu rendah, kita bisa kasih 55. Oke, sudah ya. Kemudian di bagian more-nya, nah ini kan masih transparent, kita masih bisa lihat page yang ada di belakangnya, padahal kita sudah ada di page more. Nah, caranya kita masuk ke sini, kemudian kita klik kanan, kita cari tahu juga kelas dari page ini. Kita bisa scroll ke atas, kemudian kita bisa klik di sini, kemudian klik di tanda tambah. Jadi kita cari yang Ion Modal View, kemudian klik di tanda tambah. Selanjutnya kita copy kelasnya, kita bisa klik kanan copy, kita bisa kasih comment, ubah warna BG dari more. Kemudian kita paste, kita bisa atur opacity-nya untuk mengatur kecerahannya. Kemudian kita set ke 1, kemudian kita save. Oke, ini sudah jelas sekali ya menu-menunya. Selanjutnya, kalau seandainya teman-teman ingin menambahkan gambar latar belakang, teman-teman bisa kasih command background image. Kemudian kita, karena gambarnya dari URL, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita kasih ukuran backgroundnya, background position kita set ke center, kemudian background size-nya kita kasih cover. Nah, di sini tuh pilihannya banyak, bisa cover, bisa contain, bisa juga dalam bentuk presentasi atau pixel. Kemudian kita kasih juga background repeat. Background repeat ini supaya gambarnya tidak mengulang-ulang. Kita kasih no repeat. Kemudian kita cari gambarnya. Oke, kita akan ambil gambar ini, kita salin URL-nya, paste ke bagian sini. Oke, selanjutnya kita save. Oke, nah ini sudah muncul gambarnya, hanya saja masih tertutup.
Nah, tertutup oleh background dari setiap menu ini. Jadi kita harus set transparent dulu, klik kanan, kemudian kita cari kelasnya. Misalnya di sini dia di kelas div, kemudian kita bisa kasih backgroundnya, background color, kita kasih transparent. Oke, seperti ini ya. Kita copy, kita paste ke bagian sini. Kemudian kita bisa ambil kelas induknya, kita paste ke bagian sini. Oke, seperti ini. Kalau seandainya gambarnya terlalu besar, teman-teman bisa ubah yang cover ini, bisa jadi konten. Oke, kalau terlalu kecil juga, teman-teman bisa pakai ukuran 80%. Kemudian selanjutnya kita akan hilangkan keempat menu pertama ini, atau menu yang sudah muncul di bagian home. Caranya kita bisa masuk lagi ke sini, kemudian kita bisa inspect. Nah, kita cari lagi kelas induknya, yaitu yang kita sudah copy tadi di sini. Kita bisa copy lagi yang ini, Shift Home, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Selanjutnya kita tambahkan NTH child di belakangnya. Jadi tulisannya NTH child, kemudian kita kasih -n. N itu adalah number untuk menu yang kita kasih kelas item avatar ini. Jadi kita bisa kasih seperti ini, -n, kemudian plus 5. Kita kasih plus 5, kemudian kita tutup kurung, kita kasih komennya display, kita kasih none, kemudian kita save. Oke, nah ini sudah hilang ya. Kita bisa refresh di sini, kita bisa klik more. Oke, yang menu di bawahnya sudah hilang, jadi yang muncul di sini, atau ada yang kurang ya, kita coba turunkan. Dan 4. Setelah kalender, ada katalog. Oke, jadi katalog ya, sampai di katalog. Jadi setelah kalender ada katalog. Oke teman-teman, seperti itu caranya. Nah, selanjutnya kita bisa modifikasi juga yang button close ini. Kita bisa cari tahu kelasnya. Di sini kita sudah dapat. Biasanya kalau kelasnya itu kita arahkan pointer, nanti di bagian sini akan terblok seperti ini. Kemudian kalau kita sudah klik di bagian sini, kita bisa klik new style rule atau tanda tambah yang sebelah sini. Kemudian kita kasih command di bawahnya. Kita kasih width-nya misalnya 50%. Kemudian kita bisa kasih margin left-nya 25, setengah dari sisanya. Kemudian kita bisa kasih background, misalnya background colornya kita kasih hashtag. Nah, kita bisa ubah. Kalau seandainya teman-teman mau ubah warnanya, kita bisa klik di bagian sini misalnya, atau warna referensi, atau bolehlah yang ini. Kemudian setelah warna kita bisa kasih border radius, kita bisa kasih 30 px.
Kemudian kita kasih lagi ya, color kita bisa kasih putih, important. Nah, dia putih untuk icon X. Kemudian kita bisa copy, kemudian kita bisa paste di sini. Selanjutnya kita copy kelas yang spesifik ini atau kelas utamanya, kemudian paste. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian sini. Kita bisa ambil kelas H2 nya. Kita bisa tambahkan di sini H2. Itu untuk tulisannya, kita ubah warnanya jadi putih. Oke, sudah. Kemudian kita ubah jenisnya, text transform, kita kasih uppercase. Kemudian font size nya kita kasih 16 px. Kemudian kita kasih font weight nya jadi bold. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita copy, kita paste ke bagian sini. Jangan lupa kelas induknya kita paste di bagian depan. Selanjutnya kita save. Kalau seandainya teman-teman ingin menghapus tulisan close, silakan tambahkan display di sini. Kasih command di sini, display, kita none-kan, kemudian kita save. Oke, tulisannya sudah hilang. Selanjutnya yang kelas induknya ini, yang kelas induk untuk button ini, kita bisa kasih padding. Kita bisa kasih padding 0. Selanjutnya kita akan tukar posisi button close ini dengan keempat menu yang di atasnya. Jadi posisinya nanti button ini ada di urutan pertama, kemudian nanti keempat button berikutnya akan berada di bawah button ini. Pertama, kita akan ubah dulu settingan dari list dari menu-menu ini, yaitu kita bisa masuk lagi ke bagian atas. Kita bisa copy kelas induknya, misalnya kita bisa buat ini, atau teman-teman bisa ambil lagi di sini, copy yang di bagian sini, kemudian paste di atasnya. Kemudian setelah list itu ada ion content, kita paste ke sini. Kemudian di bawah ion content ada scroll, kita paste juga di sini. Kemudian setelah scroll ada list, kita paste juga ke sini. Nah, setelah list ini nanti ada div yang adalah button kelas dari button-button ini. Nah, ini untuk menu pertama tadi, atau button yang pertama yang kita sudah hapus tadi. Kemudian nanti yang ini, katalog ini kelasnya. Jadi sekarang kita kasih command di sini, display, kita kasih flex, kemudian flex direction-nya kita kasih kolom, kemudian setelah ini selesai, kita bisa copy kelas dari ini yang button close ini, kita bisa klik kanan, kita copy yang ini saja, kita paste di bawahnya, kemudian kita hapus yang di depannya,
kita pakai kelas ini, kita paste di sini. Kemudian kita kasih command order, kita kasih di sini urutan 1. Jadi kita akan kasih button ini di atas, kemudian keempat menu berikutnya kita kasih di bawah. Nah, caranya kita bisa copy yang CSS yang ini, kita copy, kemudian kita paste ke sini. Selanjutnya yang -n ini kita hapus minusnya, kemudian di sini kita bisa kasih order, di sini kita kasih 2. Jadi command ini artinya menu yang memiliki kelas item avatar ini yang urutannya keempat dan seterusnya akan berada di bawahnya button ini. Makanya di sini kita kasih ordernya 2. Sedangkan yang button close ini dia akan ada di posisi 1. Makanya kita set ordernya 1. Setelah itu kita bisa save. Oke, ini sudah berubah. Kita bisa lihat ini sudah ada di urutan paling atas. Nah, selanjutnya kita bisa ubah yang X ini jadi agak ke tengah. Kita bisa klik kanan, kelasnya misalnya yang ini kita ambil, kemudian kita kasih margin left, kita bisa kasih misalnya setengah dari panjangnya, 50%. Terlalu ke kanan, kita bisa turunkan lagi 40. Oke. Nah, ini kita copy, kemudian paste ke bawahnya. Nah, kita copy kelasnya button close. Kemudian nah, di sini kan ada warnanya. Nah, kita hilangkan saja warnanya. Caranya kita bisa ubah yang ini tadi. Kita bisa kasih transparent, kemudian color untuk icon X-nya kita bisa kasih warna hitam. Kemudian kita copy yang ini, kita bisa paste ke bagian sini. Selanjutnya kita save. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita akan ubah tinggi dari page yang isi menu ini. Caranya kita bisa masuk ke bagian sini, atau kita bisa masuk ke sini saja yang ion modal generic. Kemudian kita bisa kasih height di sini 50 viewport height, setengah dari tinggi. Kemudian marginnya jangan margin, kita kasih topnya 50 VH juga. Kemudian kita kasih border radius, kita kasih 30 px kiri atas, 30 px kanan atas, 0 kanan bawah, 0 juga di kiri bawah. Kita save. Oke, ini sudah berhasil. Hanya saja ini masih, kalau digulung, kalau di scroll halamannya itu tidak ada jarak di bagian sini. Nah, kita bisa copy yang ini, kemudian
kita bisa kasih atau langsung saja ion content. Ion content itu untuk body. Kita bisa kasih margin top, kita kasih 10 px, kemudian padding topnya kita kasih 0. Kita save. Oke. Ini tidak terlalu kelihatan perubahannya ya. Kita bisa scroll ke atas dulu. Ion content. Kemudian kita bisa cek yang ini. Nah, kita ubah juga tingginya. Misalnya di sini 530 px. Important. Dia tidak mau, kita kasih command min height. Oke, dia naik min height. Nah, kita copy kita paste ke sini ya. Kita save. Oke, sudah. Oke, ini sudah ada jarak ya di atasnya. Selanjutnya saya mau ubah yang my account ini jadi di urutan pertama. Selanjutnya kita masuk ke bagian fitur. Selanjutnya kita geser ini ke sebelahnya katalog. Kemudian kita bisa refresh. Kemudian oke, my account-nya sudah. Kita masuk lagi ke colors. Kemudian kita masuk ke bawah. Oke, selanjutnya setelah ini selesai, nah teman-teman bisa lihat kalau ini di scroll, ini masih bergerak ya. Jadi karena ini cuma 4 menu saja di bagian more, jadi kita matikan scrollnya. Jadi caranya kita bisa masuk ke bagian sini, kemudian kita klik kanan di sembarang tempat saja di sini. Kemudian kita cari kelasnya scroll. Oke, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Selanjutnya, oh iya, ini ada tadi. Selanjutnya kita copy yang ini. Kemudian paste di depannya. Kemudian kita kasih command transform ya. Kita kasih none, kemudian kasih important. Oke, ini sudah tidak bisa ya, sudah nggak bisa di scroll. Kita sudah matikan. Teman-teman juga bisa ubah saja background dari, kita bisa kasih background color, kemudian kita kasih command important. Oke, ini sudah bagus. Oke teman-teman, itu saja cara untuk
mengubah tampilan dari layout 1, silakan teman-teman explore code yang sudah saya buat ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.